بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya belum i'tikaf berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk malam ini masih tentang fikih nikah. Cuman sekarang malam ini khusus tentang pembahasan melihat seseorang kepada lawan jenisnya. Melihat seorang laki-laki ke perempuan hukumnya, ataupun melihat laki-laki ke sama laki-laki. Itu hukum melihat seseorang ke seseorang yang lain. Al-musannifu rahimahullah nadhurur rajuli lil mar'ati wa aksih. Jadi pembahasan tentang melihat seorang laki-laki kepada perempuan dan juga sebaliknya seorang perempuan melihat laki-laki. Wa nadhurul mutamathilain, dan yang kedua pembahasan tentang melihat dua orang yang sama, laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke laki-laki. Atau laki-laki ke sama laki atau perempuan ke sesama perempuan. Di sini wa fihi tafsilun hasbal halat taliyah, tentang masalah melihat tadi hukumnya banyak rincian panjang. Hasbal halat taliyah, tergantung kondisi berikut. Jadi yang di bawah sekarang beliau membagikan tentang hukum melihat seseorang laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, begitu juga tentang hukum melihat seorang laki-laki sama laki-laki. Yang pertama yaitu hukum yahrumu. Yang pertama, haram melihat seorang laki-laki yang ajnabi, yang baligh, lagi berakal, al-mukhtar, yang memiliki pilihan, bukan terpaksa artinya. Walau kana syaikhan, walau beliau itu sudah tua. Ustaz, saya sudah tua, walaupun sudah tua. Au ajizan, ataupun beliau lemah, artinya orang lumpuh, sakit, orang enggak bisa ngapa-ngapain. Haram melihat ila ayyi juz'in min jismil mar'ah, kepada semua bagian dari tubuh perempuan yang ajnabi, yang enggak ada hubungan. Jadi haram kepada seluruh bagian tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Haram dilihat oleh seseorang laki-laki yang ajnabi kepada seorang perempuan yang ajnabi. Makna ajnabi di sini enggak ada hubungan nasab tidak, hubungan nikah tidak, hubungan ridha juga tidak. Jadi perempuan dengan laki-laki yang tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini hukumnya seorang laki-laki haram melihat ke seluruh tubuh dari perempuan yang lain. Mazhab Syafi'i haram, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuman syarat tadi laki-laki yang sudah balik berakal. Kalau yang lain ke tubuh perempuan yang ajnabi yang kabirah. Nah, syaratnya perempuan yang haram dilihat sama laki-laki tadi perempuan yang sudah besar seukuran allati balagat haddan tushtaha fi. Jadi besar ini enggak harus enggak. Besar seukuran kalau kita lihat kita bakal syahwat. Kalau laki-laki normal yang melihat, dia bakal ada perasaan suka. Nah, itu sudah besar. Walaupun umurnya kecil, umurnya masih 10 tahun Pak Ustaz, tapi badannya gede, yang kalau dilihat bakal suka. Nah, itu sudah dianggap besar. Walaupun perempuan itu belum balik.
di jalan gitu kan pada misalnya bisa dilihat aja gitu. Ya kalau terlihat lain, jangan sengaja. Ini hukum melihat di sini maknanya melihat dengan sengaja, oleh sengaja ini perhatikan ini enggak. Kalau sekedar buat mobil biar enggak ketabrak, ya silahkan. Itu mau bagaimana itu merem ketabrak enggak. Ini artinya memang sengaja diperhatikan. Kalau sekedar terlihat itu sudah dimaafkan. Jadi syaratnya yang pertama laki-laki yang sudah balik, perempuan yang sudah balik, yang sudah besar. Oh, bukan balik, perempuan yang sudah besar. Besar di sini artinya yang sudah sampai kadar kalau dilihat bakal syahwat. Walau kanat ghair balighah. Walau ia perempuan itu belum balik. Walau 10 tahun tapi badannya lumayan gede, kalau kita lihat bakal suka kita lihat. Ini sudah enggak boleh lihat lagi. Kata ulama, walau hatta ilal wajhi wal kaffain, sampai ke muka dan telapak tangan haram dilihat. Mazhab Syafi'i. Ini bukan ini ustaz terlalu terlalu enggak ada moderat sama sekali. Enggak. Emang ini hukum mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Haram. Wala ini pendapat yang kuat, walaupun ada pendapat yang membolehkan. Ada pendapat dhaif tapi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melihat muka dan telapak tangan. Selain itu enggak boleh. Muka dan telapak tangan masih ada diperselisihkan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi khusus pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat, sampai muka dan telapak tangan haram dilihat inda adamil hajah. Yang pertama ketika enggak butuh. Ketika enggak butuh, kecuali kalau butuh, misalkan kita pengen jual beli ataupun bisnis sama dia, itu ya harus dilihat, kita enggak tahu siapa penjualnya. Kalau sudah kalau ada tujuan misalkan ke dokter, dokternya perempuan, ini ya silahkan. Tapi ketika enggak ada kebutuhan, duduk nongkrong sama perempuan, na'udzubillah. Ustaz kan saya sudah tua, ibu itu sudah tua, walaupun sudah tua sama. Kata ulama, likulli saqit laqit. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngutip. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Walaupun sudah tua, ada juga yang ngambil. Ntar yang ngambil yang tua juga. Jadi enggak boleh. Mazhab Syafi'i rahimahullah tidak boleh melihat, jangankan ke yang lain, ke muka dan telapak tangan tidak boleh, kecuali ada alasan seperti hajah tadi, misalkan rapat sama perempuan, ya masih lah Pak, marhaban. Kalau dokter, silahkan. Ini enggak ada sama sekali, duduk nongkrong. Gimana kabarnya? Ngobrol sama perempuan, duduk nongkrong. Astagfirullah, nanti enggak boleh. Jangan. Jadi sama laki-laki silahkan. Ini untuk menghindari fitnah. Karena awalnya mulai dari melihat. Setelah itu mulai senyum. Setelah itu mulai canda. Entar mulai janjian. Selesai itu sudah lain lagi. Mulai dari melihat. La ilaha illallah. Mazhab Syafi'i ketika tidak dibutuhkan, ketika enggak butuh melihat, haram melihat ke seperempuan ajnabi sampai ke telapak tangan dan muka, enggak boleh. Ala sahih minal madhab, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Wa yahrumu, begitu juga sebaliknya. Perempuan perempuan ngelihat laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki ngelihat perempuan, enggak boleh. Perempuan sama. Sama. Perempuan ngelihat laki-laki hukumnya tidak diperbolehkan. Ada diperbolehkan. Dalam Islam, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kecuali ada kebutuhan tadi. Kalau ada kebutuhan pengen rapat ataupun bisnis ataupun yang lain, silakan. Terus kalau penceramah Ustaz, gimana hubungan dengan laki perempuan? Termasuk ada kebutuhan? Ya mungkin ada kebutuhan. Misalkan perempuan lebih baik, tapi jangan kalau sekedar cukup dengan suara ya sudah. Maksudnya kan kayak di sini hari Minggu dibuka kan? Ya, wallah mungkin dianggap hajah. Tapi ketika enggak ada kebutuhan sama sekali, duduk. Kadang-kadang emang enggak ada kebutuhan, cuma nongkrong.
Tapi kalau misalkan pengajian yang harus ilmunya gitu. iya untuk ilmuwan ataupun ya kayak di sekolah misalkan dosennya laki-laki, mahasiswanya perempuan atau sebaliknya. Nah, itu masih ada, bisa dikatakan ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan sama sekali, main laki-laki perempuan nongkrong, jangan. Jadi pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, baik perempuan tidak boleh melihat ke laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ayat Al-Qur'an Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, sampaikan ke mukmin yang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, tidak melihat ke perempuan. Dan kemudian Allah lanjutkan, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin, sampaikan juga ke perempuan yang mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Sama. Ini bukan keras, seperti inilah hukum syariah. Dan yang semua yang terjadi sekarang, terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, maka salah satu penyebabnya ini karena terlalu bebas dengan seorang laki-laki, terlalu bebas dengan perempuan yang lain. Akhirnya lama-kelamaan timbul perasaan cinta, suka selingkuh. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang perempuan yang sudah bersuami terlalu dekat dengan laki-laki yang lain, lama-kelamaan mulai timbul perasaan cinta, terjadilah perselingkuhan, akhirnya cerai dengan suaminya yang asli. Inilah Islam berusaha menjauhkan hal-hal ini seperti yang terjadi, supaya berkurang terjadi perceraian dan berkurang terjadi seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian terjadi apabila suami dan istri cerai, otomatis anaknya yang korban. Kemudian untuk menghindari terjadi perselingkuhan ataupun yang lain sebagainya. Terjadi zina, anak haram, subhanallah, di mana-mana sekarang. Ini mulai dari hal-hal ini. Mulai dari hal sepele, awalnya terlalu diremehkan. Cuma ngelihat doang. Awalnya ngelihat, kemudian ngobrol, kemudian lain lagi, terjadilah yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itu ayat tadi. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, kuntu inda Maimunah. Suatu ketika saya di rumah Sayyidatina Maimunah. Kata inda Rasulillah, di saat itu bersama Rasul di rumah Sayyidatina Maimunah. Id aqbala ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Ibn Ummi Maktum. Ini beliau tua, buta. Beliau buta. Ini muadzin Rasulullah. Rasulullah itu kalau azan subuh ada 2 kali azan subuh. Sebelum masuk waktu sekali, setelah masuk waktu sekali. Sebelum masuk waktu ini untuk membangunkan orang untuk bersiap-siap supaya bisa tahajud. Azan kali pertama siapa muadzin Rasul? Ini nih. Apa namanya? Ibn Ummi Maktum. Ini laki-laki ini, Ibn Ummi Maktum. Muadzin Rasul yang kedua yaitu ma'ruf Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Ibn Ummi Maktum ini radhiyallahu anhu, beliau buta. Kemudian tiba-tiba beliau mendatangi istrinya bersama Rasul tadi, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Ummu Salamah, samping Rasul. Tiba-tiba datang itu Ibn Ummi Maktum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Udah bersembunyi kalian. Bersembunyi kalian, jangan ngelihat. Akhirnya bingung istri Rasulullah berdua ini. Ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsir wa la ya'rifna? Bukankah beliau itu buta ya Rasul? Beliau enggak melihat kami. Ngapain kami sembunyi enggak melihat? La ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'am ya wan antuma. Ya sudah, emang dia buta. Emang kalian buta enggak? Dia buta. Tapi kalian berdua buta tidak, kata Rasul. Alastum tubsiranihi, bukankah kalian melihat dia? Sudah. Ini sampai artinya di sini apa? Rasulullah memerintahkan 2 istrinya untuk bersembunyi supaya untuk menghindar sehingga tidak melihat
ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sampai itulah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hal-hal seperti ini sekarang remeh. Enggak ada lagi duduk nongkrong main perempuan laki-laki, na'udzubillah min dzalik. Sehingga enggak ada perhatian. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi ustaz saya enggak mungkin, iman saya kuat Pak Ustaz. Saya enggak mungkin terjadi, enggak mungkin, tapi tunggu. Kalau terjadi awas. Ustaz saya kan sudah tua, justru banyak semakin tua semakin bermasalah. Makin tua makin jadi. Hati-hati. Hati-hati hal. Ini syariat Rasulullah. Kata Rasul, af'am ya wan antuma. Ya sudah, dia buta. Emang kalian berdua buta juga. Alastuma tubsiranihi, bukankah kalian melihat dia? Sudah bersembunyi, hindar. Disuruh sembunyi sama Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Itu tadi hukum melihat. Kalau menyentuh hukum melihat. Kalau menyentuh, pelukan, cipika-cipiki. Wa yahrumu kadzalika al-massu bainal ajnabi wal ajnabi. Sama. Aula. Kalau melihat saja tidak boleh, apalagi menyentuh. Cipika-cipiki istri orang, astagfirullah. Haram. Cipika-cipiki, salaman, jangan, hindari. Nah, pergi berdua, apalagi main berdua Pak. Oh, jangan. Jangan, hindari. Alasannya li'annahu, karena menyentuh ablaq, lebih kuat daripada melihat tentang membangkitkan syahwat. Kalau melihat, sekedar melihat mungkin syahwatnya bangkit, tapi kalau menyentuh, itu lebih lagi. Ini semua bukan keras. Ini semua bukan keras dalam syariat Islam, tapi ini semua untuk menghindari. Ada dalam Islam namanya saddud dzari'ah. Saddud dzara'i', yaitu menutup bab. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menimbulkan maksiat, sehingga ditutup. Jangan. Jadi ditutup kesempatan. Berarti kan nggak boleh salaman. Iya. Terus bagaimana seorang perempuan dengan laki-laki, cara sapanya gimana caranya? Nggak perlu sapa. Untuk kalau kecuali emang ada tamu atau misalnya ada suaminya. Jadi kan ya, katanya kalau gini mudah. Ya, kalau suami ada. Kalau suami salaman sempurna. Bila sama istri maaf. Udah. Apa bagaimana? Enggak perlu ada. Enggak perlu. Yang seharusnya enggak perlu. Malah kalau di Arab di sana, la ilaha illallah, kalau tamu laki-laki, itu yang nerima tamu laki-laki. Enggak ada perempuan. Giliran tamu perempuan, laki-lakinya sudah minggat ya, perempuan. La ilaha illallah. Itu mereka menjalankan syariat. Justru subhanallah, itu lebih tertib. Lebih tertib. Ini kadang-kadang kalau kita ketemu laki perempuan, apalagi sama si laki ini ngelirik istri kawannya ngelirik istri dia. Na'udzubillah min dzalik. Ntar lain lagi ceritanya. Akhirnya ya terjadi yang sering kita lihat di berita-berita. Kalau di Arab lain, di Yaman terutama, Allah alam kalau daerah Arab lain. Saya ngelihat mereka seperti itu. Kalau tamu perempuan, maka yang menerima tamu itu perempuan, laki sudah pindah. Giliran laki-laki, kalau tamunya laki, itu yang menerima laki. Syarat kalau tamu laki perempuan, yang menerima begitu siapa? Yang laki masuk lewat depan, yang perempuan masuk lewat belakang. Yang laki diterima sama suaminya, yang perempuan diterima sama istri lewat belakang. La ilaha illallah. Ketika menginginkan menjalankan syariat, maka solusi pasti ada. Tinggal kita punya keinginan atau tidak. Sehingga saya punya guru itu di Yaman. Itu rumah beliau, pintu depan satu, kemudian dalamnya pisah dua. Satu setengahnya khusus tamu, setengah lagi untuk keluarga. Jadi di tempat tamu itu lengkap. Kamar mandi ada, kamar tidur ada, kayak rumah sudah. Rumah dipisah dua. Jadi satu rumah, pintu depannya satu, kayak pintu gerbang lah. Pintu besar depan. Udah masuk ke rumahnya sudah langsung kepisah. Satu kanan, satu kiri, dua pintu. Kalau beliau keluarganya kiri, yang kalau tamu kanan, itu lengkap situ. Semua ada, kamar tidur ada, kamar mandi ada, lengkap situ. Khusus tamu. La ilaha.
Tanah mahal, ya benar. Orang tinggal malah 2 kali 3. La ilaha illallah. Ya solusinya seperti tadi. Solusinya sebisa kalau mungkin kalau untuk melihat, kalau untuk melihat masih ada pendapat yang membolehkan lah. Masih ada pendapat yang membolehkan melihat muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Tapi kalau menyentuh salaman cipika-cipiki jangan. Sudah. Cukup sekedar melihat aja. Itu kalau sudah enggak ada jalan lain. Jadi selama masih bisa menghindar atau punya keinginan, tapi saya rasa syariat ini mudah untuk dijalankan bagi yang mau. Tinggal punya keinginan. Jadi itu tadi semua apabila perempuannya sudah gede, artinya kalau dilihat sudah syahwat. Amma saghiratu, adapun perempuan yang la tushtaha, perempuan yang masih kecil yang enggak kalau dilihat belum syahwat, masih kecil, kelas 1 SD. Wasaghir, begitu juga anak kecil yang anak masih kecil, anak laki-laki kecil. Fa innahu la yahrumu, jadi haram melihat kepadanya illa ilal faraji minhum, la ilaha illallah, kecuali ke kemaluan. Jangan kita ngelirik kemaluan anak kecil Ustaz. Oh memang boleh anak kecil, tapi kemaluan enggak boleh. Enggak boleh. La ilaha illallah. Lianna jadi illa ilal faraji, kecuali ke kemaluan, tidak diperbolehkan. Ini hukum jadi melihat laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram dan yang sudah besar, yang tidak punya hubungan sama sekali. Begitu hukum juga sebaliknya. Yang kesimpulannya tidak dibolehkan ketika tidak ada kebutuhan, dan jika perempuannya sudah gede, menurut pendapat sahih sampai ke telapak tangan dan muka, semua dari ujung rambut sampai ujung kepala enggak boleh. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, tunduk pandangannya. Karena kata ulama, kalau mata kita suka ngelirik kiri kanan, maka istri kita enggak pernah cantik. La ilaha illallah. Kalau pengen istri cantik, kalau pengen istri kita cantik, enggak harus bawa ke ke salon ke ini. Solusi tunduk pandangan suami aja sudah. Suaminya berusaha nundukin pandangan, enggak melihat perempuan yang lain, maka pasti istrinya bagaimanapun di mata suami tetap cantik, karena dia enggak pernah melihat perempuan lain. Tapi kalau suaminya la ilaha illallah, enggak ada perempuan lain kecuali dilirik sama dia, semua istri orang dia dipelototin sama dia, sudah. Istrinya enggak pernah cantik walaupun tiap hari dibawa ke salon, disuntik putih, di operasi plastik, sudah. Soalnya di mata laki-laki subhanallah, seleranya tiap hari berubah dengan hari yang lain. Hari ini seleranya kayaknya mancung, kalau hidung mancung pas, besok lain lagi. Itu selera berubah-ubah dengan semakin sering dia melihat perempuan yang lain. Tapi kalau matanya enggak mau melihat kecuali istrinya, sudah aman insyaallah. Istrinya sampai kapanpun akan terlihat cantik di mata suami. Kalau suami yang ngelirik istri orang lain, sudah dia terus membandingkan antara perempuan lain sama istrinya. Dan yang namanya syaitan pasti terus membisik di telinganya bahwa istri orang lain lebih cantik. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yajuzu lirrajulil mahram an yanzura ila maharimihin nisa. Kalau mahram boleh melihat untuk seorang laki-laki yang mahram melihat ke mahramnya yang perempuan, silahkan. Kalau mahram silahkan. La ilaha illallah. Tetap malahan ila ma fawqa surrati wa duna rukbati. Ini boleh dilihat semua antara pusar dan lutut. Bagian di atas ini, bagian di atas pusar boleh dilihat, tapi syarat tanpa syahwat. Kalau dia diperhatikan senang lihat, jangan. Dan kata ulama, kalaupun diperbolehkan melihat seperti ini, tapi jangan melihat dengan memperhatikan. Tapi kalau melihat misalkan kita lagi duduk, tiba-tiba kakak kita lagi nyusui, ngasih susu anaknya, kita ngelihat sekedar payudara misalkan, mohon maaf, boleh ada, bolehkan. Tapi jangan sampai syahwat kalau diperhatikan. Alhamdulillah min dzalik. Enggak boleh. Jadi mahram boleh, kecuali antara pusar dan lutut. Ini antara sini ke sini enggak boleh walaupun mahram.
Misalkan kita diminta bantuan untuk membersihkan kakak kita yang perempuan ataupun adik yang perempuan ataupun anak yang perempuan untuk membersihkan bagian belakangnya misalkan, ataupun untuk ngurut masjid, boleh. Selama antara pusar dan lutut itu enggak boleh. Kalau ke mahram, sama mahram yang dibolehkan kecuali antara pusar dan lutut, ini enggak boleh. Dan juga kata ulama ke selain pusar dan lutut, kayak misalkan yang atas pusar ni payudara misalkan, ini boleh dilihat, tapi jangan melihat yang memperhatikan. Perhatikan, merenung, melamun, jangan. Karena itu bahaya juga. Karena syaitan tidak pernah berhenti. Kata syaitan, dia ketika berkata kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum", ini syaitan. Ingat syaitan. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Syaitan merayu kita dari semua sudut. Thumma la'atiyannahum, kata syaitan, wa Allah, nanti saya bakal mendatangi mereka untuk membujuk mereka lewat depan. Kalau lewat depan enggak bisa. So, au min khalfihim, lewat belakang. Kalau lewat belakang enggak bisa. Wa an aymanihim, lewat kiri kanan. Kalau kanan enggak bisa, semua enggak bisa. Wa an syama'ilihim, lewat kiri. Syaitan dia berusaha membujuk, merusak manusia lewat depan, belakang, kiri, kanan. Kita semua ini syaitan kiri kanan. Makanya bahaya. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan ini musuh. Hati-hati syaitan. Jadi boleh, sekali lagi, boleh laki-laki yang mahram melihat ke perempuan yang mahramnya. Mahram siapa? Mahram yang dimaksud itulah yang kemarin kita sebutkan, orang-orang yang haram dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, cucu perempuan, kakak, adik. Ini semua diperponakan, semua bagian dari mahram. Tapi syaratnya tadi boleh melihat kecuali antara pusar dan lutut. Begitu juga seorang perempuan melihat ke laki-lakinya yang mahram, ya abangnya, adiknya, bapaknya. Boleh juga melihat sama ma baina surrah war rukbah. Kita, Ustaz, saya di rumah Pak Ustaz, enggak ada orang lain, yang ada anak perempuan, kakak perempuan. Boleh saya pakai celana pendek kelihatan paha? Enggak boleh. Karena antara pusar dan lutut sampai mahram juga enggak boleh diperlihatkan. Kalau yang lain dada misalkan, silakan nampakkan ke adik, silakan, boleh terlihat. Tapi khusus antara pusar dan lutut ini tidak diperbolehkan sampai ke mahram sekalipun. Hati-hati, jaga supaya tidak terjadi kadang-kadang kakak sama adik terjadi hal yang tidak dibolehkan. Lihat, baca aja berita sekarang, kakak dan adik melakukan hal-hal yang tidak diinginkan syariat. Ini semua berawal dari hal-hal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.